Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di video analisa teknikal dan bandarmologi harian. Setelah kemarin hari Kamis, Jumat dan Senin libur karena saya sakit parah ya kemarin ya. Tapi alhamdulillah hari ini hari Selasa 13 Juli 2021, saya sudah agak mendingan dan sudah bisa bikin konten lagi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali buat doa, dukungan semuanya dari teman-teman semua, itu benar-benar sangat berarti. Waktu kemarin saya sakit ya, dan sekarang alhamdulillah saya sudah agak mendingan dan bisa bikin konten lagi. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG yang hari ini turun lumayan ya, turun 1%, dan juga beberapa saham pilihan. Jadi stay tune terus karena Cuan-Cuan Saham telah kembali. Mantap. Terus juga buat teman-teman yang ingin support, donasi atau kasih tip buat Cuan-Cuan Saham, bisa, caranya tinggal klik link Sosiabus di deskripsi. Dan nanti teman-teman bisa kasih donasi dan juga kirim-kirim pesan untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, yang kalau sudah ada waktu pasti akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman. Terus juga jangan lupa support terus Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, langsung aja kita masuk ke market. Seperti biasa transaksi dulu. Hari ini transaksinya 11,151 triliun, cukup besar tapi tidak terlalu besar ya. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 211,49 miliar, bukan jumlah yang besar untuk sekelas IHSG. Dengan net sell terbesar dipegang oleh Bank BRI 100,8 miliar, lalu BCA 49,3 miliar, Alfamart 24,5 miliar, Arto 15,5 miliar, Telkom 10,6 miliar. Untuk yang diakumulasi asing ada Antam 64,2 miliar, lalu Inco 51,8 miliar, ICBP 48,2 miliar, BBNI 22,5 miliar, Tower 15,3 miliar, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan ke IHSG. Dan ya alhamdulillah saya sudah agak mendingan hari ini setelah kemarin tidak bikin konten 3 hari ya. Dan semua komen, semua support teman-teman tuh saya baca semua, itu sangat berarti lah. Selalu saya doakan kembali juga doa-doa baiknya untuk teman-teman semua, juga support semuanya itu. Langsung aja kita akan ke IHSG, dan saya juga sebenarnya juga belum begitu fit, tapi ya insya Allah sudah bisa bikin konten. Kita akan masuk ke IHSG yang hari ini turun 1,09%. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya simpel jawabannya, kelihatan sekali ya. Kalau teman-teman ngikutin Cuan-Cuan Saham kemarin sebelum saya off, pasti udah siap dengan hari ini dan sudah bisa diantisipasi. Saya sudah bilang ketika nanti IHSG dekat sama 6115 bisa mulai kurangi porsi. Kenapa? Karena yang terjadi seperti ini. Kalau belum berhasil breakout, ya IHSG bakalan turun lagi. Dan ternyata hari ini belum berhasil breakout. Hari ini sampai 6114, cukup dekat sama resisten 6115. Dan ya simpel, ketika kena resisten tidak berhasil breakout ya bakalan mantul. Ketika kena support tidak berhasil jebol ya bakalan mantul juga, seperti itu. Itulah makanya gunanya support resisten, guna saya mengupdate support resisten agar bisa dimanfaatkan seperti itu. Tuh, jadi kalau kemarin waktu pengumuman PPKM malah hijau, kenapa? Ya karena dia posisi di support. Tapi kenapa sekarang bisa merah dalam? Kenapa? Ya karena dia posisi di resisten. Dan apa yang harus dilakukan? Ya ketika udah kena resisten, kurangi porsi dulu aja. Kalau misalkan dia berhasil breakout, bisa beli lagi. Kalau enggak ya kurangi setengah, nanti kita masih punya setengah. Tapi kalau dia turun kayak gini, setidaknya kita udah taking profit. Coba kalau misalkan kemarin kita serok di sini ya, harga udah naik, dekat resisten nggak mau kita take profit, akhirnya turun lagi kan, cuannya kan hilang, seperti itu. Jadi di masa konsolidasi, bukan masa rally seperti ini ya, itu bisa ketika kena resisten kurangi porsi, nanti ketika dia turun serok lagi saham-saham yang bagus buat naik lagi, seperti itu. Dan bagusnya hari ini langsung kena support lagi ya di area 6.000-an ini, 6.005 ini, 6.000 itu kan area support. Biasanya IHSG agak lama ke support tuh. Ini berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari
Ini juga 1, 2, 3 hari. Ini 1 hari langsung kena. Ini malah bagus sih. Saya lebih suka juga yang volatile kayak gini. Jadi kalau naik juga cepat, kalau turun juga cepat. Jadi konsolnya nggak lama. Dilihat dari indikator juga mau dead cross lagi setelah kemarin golden cross ya. Cuman ya semoga aja IHSG bertahan di 6000 dan batal dead cross. Terus langsung mantul lagi, breakout ke atas. Seperti itu harapannya. Seperti itu. Jadi posisi saat ini IHSG udah sampai ke supportnya lagi di area 6000. Itu kan kemarin saya bilang juga support ya 6000. Untuk resistennya 6115, supportnya 6000, 5950, lalu 5884. Tuh, itu masih bisa digunakan buat patokan karena masih belum jebol salah satunya. Kalau jebol ke atas baru kita revisi, kalau jebol ke bawah juga kita revisi. Tapi sekarang tepat di support 6000, kalau misalkan besok nggak bisa bertahan, ya bisa jebol untuk ke support selanjutnya 5950-an. Tapi kalau misalkan bisa bertahan, ya mungkin besok bisa rebound juga, besok hijau. Karena hari ini sudah sampai supportnya, seperti itu. Yang pasti sama selalu, pesan saya adalah batasi resikonya. Ketika di atas, jangan beli-beli terlalu agresif. Ketika di bawah bisa mulai beli-beli seperti itu. Nanti ketika dia naik, bisa mulai kurangi porsi atau take profit dulu seperti itu. Kelihatan kok kalau misalkan mau turun tuh, kalau udah dekat sama resisten ya pasti turun kalau dia tidak berhasil breakout. Kayak hari ini seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu panik, nggak perlu cari-cari juga kenapa hari ini turun, karena simpelnya memang kena resisten. Dan saya udah bilang dari kemarin 6115 ini cukup kuat. Jadi selama belum bisa breakout ya kalau dekat-dekat sana lebih baik kurangi porsi karena bakal ada bantingan seperti ini. Seperti itu. Tapi bagusnya IHSG masih bertahan di 6000. Semoga aja IHSG tetap bertahan di 6000 dan 6000 bisa jadi supportnya IHSG seperti itu. Kalau dilihat juga bursa hari ini semuanya hijau, hanya IHSG doang ya yang merah. Tuh. Karena memang ya itulah kekuatan dari resisten kuat ini. Saya kira juga swing yang kali ini bakalan breakout ya, yang ini kemarin. Tapi ternyata masih belum berhasil breakout. Ya semoga aja dia segera rebound, terus di sini breakout, di sini breakout lagi. Seperti itu. Jadi sekarang dia masih ada di support 6000 dan untuk target resistennya di 6115 itu untuk IHSG. Tapi kalau 6000 jebol bakal ke support selanjutnya seperti tadi. Seperti itu. Ini juga di masih masa konsolidasi. Tapi banyak juga saham-saham yang masih strong, kuat. Cuma untuk saham-saham tertentu juga yang pada koreksi ya, karena IHSG pada merah. Seperti itu. Yang pasti simpelnya itu, ketika di resisten harusnya kita sudah bisa mulai kurangi porsi. Nanti ketika selesai koreksi, tinggal serok lagi. Nanti waktu naik, kalau belum berhasil breakout, kurangi porsi lagi. Jadi cuannya nggak hilang, seperti itu. Tentu IHSG yang pasti batasi resiko aja buat teman-teman semua. Langsung saja kita ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin dulu aja, dari Bank BRI. Ternyata udah jebol 3.800 ya. Lama gak ngecek Bank BRI saya. Karena kemarin memang saya istirahat itu benar-benar istirahat dari hari Kamis sampai Senin. Jadi mantau pasar pun juga jarang. BBRI low-nya terakhir kemarin 3750 dan hari ini sudah tidak membuat low baru. Artinya harapannya apa ya? Semoga kemarin itu adalah low-nya dia alias bottom-nya dia untuk kemarin ini tuh 3750 bisa dijadikan support baru ya. Karena waktu di sini juga low-nya itu sampai 3770 waktu candle yang ini. Dan kemarin low-nya sampai 3750. Volumenya sih lumayan. Walaupun tidak besar tapi lumayan ya. Dan divergennya sebelumnya juga sebenarnya juga belum gagal karena dia masih mengarah ke atas indikatornya, tapi harga mengarah ke bawah. Artinya downtrend ini semakin lemah dan ada tanda-tanda mau calon pembalikan arah. Seperti itu. Harapannya dekat-dekat ini ya. Karena Bank BRI ini belum rebound, dia masih di dekat 3780 seperti itu. Toleransi sebenarnya ya kita pakai low kemarin 3750 ini. Itu bisa digunakan toleransi ya. Dan sekarang ada di area buy berarti di bawah 3.800 ini sampai 4.000 kalau menurut saya masih area buy. Tapi kalau 3.750 jebol ya dia bisa nutup gap ke sini nih. Seperti itu 3690, 3.700-an lah nutup gapnya itu. 3690 tepatnya. Itu sebenarnya nggak perlu ditutup gap ya. Karena bukan common gap ya. Ini kalau saya lihat sih breakaway gap. Tapi kalau misalkan ditutup juga bakalan lebih bagus kok. Seperti itu.
Hari ini nggak ada akumulasi maupun distribusi, netral aja, dan kayak lemparan barang ya, jual 74M, beli 79M, ini 30M, ini 32, seperti itu. Yang pasti ini BPRI sebenarnya sekarang baru posisi murah sekali ya, bank BRI ini tuh, tapi memang belum jatahnya rebound aja untuk bank-bank besar yang gerakin malah saham-saham second liner tuh. Bisa digunakan tadi ya 3750 untuk support terdekat. Untuk next supportnya ya nutup gap berarti 3690, seperti itu. Kalau rebound ya target ke sini dulu 3850. Kalau berhasil breakout lanjut bisa ke sini sekitar 4000-an lagi. Itu untuk bank BRI. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Lanjut kita ke BBCA yang dekat di support kuat juga, tapi dia udah ada rebound ya. Udah 3225. Hari ini turun 2% juga setelah openingnya cukup tinggi ya, 3800, tapi seharian malah turun seperti itu. Dia juga ada divergence sepertinya. Nah ini ya, indikatornya ke atas RSI-nya, tapi harganya cenderung ke samping. Dan dia juga dekat support kuat. Kalau untuk BPRI tadi kan 3800-an ya. Untuk BBCA support kuatnya ada di 29900-an. Low-nya waktu di sini. Seperti itu. Selama dia nggak jebol 29900, kalau menurut saya masih oke sih, dan ada di area buy. Dan sudah ada divergence juga, artinya downtrend ini semakin melemah dan harusnya sih segera rebound seperti itu. Kalau misalkan dia rebound, target pertama ke sini 30900 nutup gap ya. 31.000 lah nutup gap ini. Kalau misalkan bisa lanjut, next bisa ke sini 31.700. Kalau lanjut lagi target bisa ke 33.000. Itu untuk bank BCA. Dan sekarang baru ada posisi di bottom ya, dekat 30.000. Ini juga kelihatan mau golden cross tapi masih malu-malu. Walaupun sebenarnya udah golden cross, bahkan udah divergent juga MACD-nya ke atas, tapi harganya ke samping. Seperti itu. Udah pada kelihatan trennya pada melemah downtrendnya ini. Untuk hari ini juga nggak ada distribusi maupun akumulasi. Hari ini netral ya untuk bank BBCA. Tapi kelihatan yang narik turun hari ini BBCA ya, karena turun 2% dia. Tapi BBRI-nya enggak. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Selama dia masih bertahan di atas 29.900 nggak masalah. Tapi kalau jebol ya bisa consider untuk exit dulu. Karena dia bisa ke support selanjutnya yaitu sekitar 29.500 sampai 28.675. Seperti itu untuk BBCA. Lanjut kita ke Alfamart. Belanja. Alfamart juga hari ini turun 3,66% ya. Volumenya tapi kecil, di bawah rata-rata. Dan satu yang wajar karena dia udah sampai ke area overbought, saya sering balik ya. Ini juga udah divergent karena harga ini ke atas terus tapi RSI-nya ke bawah. Seperti itu. Jadi memang tren sudah semakin melemah, patternnya pun kurang bagus ya. Dan akhirnya dia koreksi. Target koreksinya sebenarnya udah kena ini ya. Pas hari ini 1290 low-nya. Itu kena ada support di sana yang sebelumnya resisten. Terus dia ada rebound sampai 1315. Seperti itu. Cukup bagus, sudah dari rebound juga. Tapi kalau misalkan dia besok lanjut koreksi ya, target supportnya mungkin ada di sekitar sini nih, 1240-an. Kalau misalkan besok dia masih lanjut. Kalau enggak ya 1300 bisa digunakan untuk support satunya. Kalau jebol baru ke sekitar 1240-an itu untuk Alfamart. Ini juga saya masih punya story ya, salah satu grupnya Goto kalau nggak salah. Dan hari ini ada big akumulasi dari broker GE ini 17,4 miliar, lumayan. Dia juga masih strong uptrend, harga di atas MA20 di atas MA50. Seperti itu. Bisa dimanfaatkan buat entry juga di dekat MA20 ini. Di harga 1260-an ini ya. Itu ada support juga dekat-dekat sana, seperti itu. Soalnya memang ada pattern kurang bagus yaitu rising wedge. Dan kalau dia sampai breakout ya bisa lumayan juga. Targetnya sebenarnya bisa sampai sini kalau dari patternnya 1130. Tapi kita lihat aja nanti bakalan gimana ya. Ini deja vu, saya kayak pernah melihat si TPIG itu kayak gini dulu sebelum dia naik lagi. Tapi kita lihat aja nanti ya.
untuk si Alfamart-nya apakah sama atau tidak, seperti itu. Contoh Alfamart. Lanjut kita coba cek Arto yang turun juga. Ini juga salah satu big cap ya, abang jago. Arto hari ini turun 2,74%, tapi volumenya nggak ada ya. Ini penurunan yang bagus ya, harusnya bisa dimanfaatkan buat buy on weakness. Dia juga dekat sama EMA 20 tuh. Dan untuk supportnya sebenarnya di sini 13.800. Hari ini dia low-nya sampai 14.000, lumayan dekat sama supportnya ya. Tapi yang bagus adalah dia tidak ada volume sama sekali, penurunannya kecil sekali volumenya ini. Itu biasanya cuman markdown lah, diturunin doang, tapi bandarnya nggak keluar untuk naik lebih tinggi seperti itu. Tinggal ditunggu rebound aja. Selama dia nggak jebol sini 13.850, ya jatahnya dia bakalan rebound. Untuk resisten ada di sekitar sini, kelihatan banget ya, sekitar 14.875 ini. Kalau misalkan bisa breakout ya udah sky is the limit, karena all time high lagi dia ya, si Arto ini. Tuh hari ini nggak ada akumulasi maupun distribusi. Aduh, sorry nggak fokus saya. Untuk hari ini ada big distribution ya. Untuk Arto ini dari broker AK seperti itu. Cuman kalau yang bagus adalah dia masih uptrend untuk si Arto ini. Kelihatan sekali. EMA 20, EMA 50. Seperti itu. Ini juga saham-saham yang masih bisa dipilih sih, yang masih uptrend dalam masa-masa kayak gini tuh. Dia juga ada calon-calon bisa golden cross. Kalau misalkan sampai golden cross, harusnya menarik untuk Arto ini. Seperti itu. Base entry-nya area 14 ribuan. 14.000 sampai 13.800. Untuk resistennya terdekat di sini tadi tuh. High-nya kemarin ya 15 ribuan. Kalau breakout baru cakep. Lanjut kita coba cek Telkom. Ini suatu yang wajar ya teman-teman ya. Kalau IHSG baru merah dalam kayak gini, saham-saham baru pada turun tuh suatu yang wajar. Makanya kalau udah udah pada cuan atau udah deket resisten, bisa mulai kurangi porsi dulu untuk saham-sahamnya. Seperti itu. Ini kemarin Telkom udah bottoming ya, dia sampai ke 3.000, lalu dia rebound hampir 5%an dengan volume besar, dan 2 hari kemarin turun lagi volume kecil. Tuh, dia kena resisten, kelihatan sekali ya. High-nya ini 3190, 3.200-an lah. Tuh. Sini kan ada support, sebelumnya support ya 3150 ini. Terus dia sampai ketembus, tapi akhirnya turun lagi nggak kuat, belum berhasil breakout. Artinya sekarang udah jadi resisten di sini sekitar 3150 ini. 3130 sampai 3150 ini sudah jadi resisten yang cukup kuat untuk si Telkom. 2 hari dia nggak bisa breakout dan akhirnya koreksi. Tapi bagusnya dia ada calon-calon mau golden cross juga ini, walaupun tidak ada divergent ya. Tapi kalau golden cross harusnya dia short term bullish untuk si Telkom ini, seperti itu. Dia juga dekat dengan area buy alias supportnya kuatnya, itu area 3.000-an ya. Kalau misalkan dia ke sana lagi itu boleh sih, kalau misalkan teman-teman mau entry di 3.000-an seperti itu. Tapi hari ini masih dijualin asing. Cuman kalau kita lihat ada big akumulasi juga hari ini dari broker BB, walaupun asingnya jualan ya. Telkom dijualin 10M, tapi hari ini ada yang nampung, ada yang akumulasi. Kemarin juga waktu rebound 9 Juli ini ada yang akumulasi besar sekali juga. Seperti itu. Cukup menarik sih biasanya kayak gini. Turunnya juga volumenya tidak terlalu besar. Nanti biasanya kalau dia breakout bagus. Jadi kalau teman-teman pengen beli Telkom, lebih baik tunggu dia turun lagi ke 3.000. Kalau nggak, tunggu dia breakout sekalian 3150-an. Kalau udah breakout, udah closing di atas sana, baru boleh buy. Tuh kalau menurut saya. Itu Telkom. Kita coba masuk ke yang dibeli asing. Nah, ini ada Antam Inco, dan naik banyak juga. Kita mulai dari Antam. Kita lihat harga nikelnya dulu seperti biasa. Lama saya nggak ngecek ini apakah udah berhasil breakout. Ternyata masih belum berhasil breakout. Untuk si nikel ini masih konsol ya dia ya. Walaupun sebenarnya kalau mau fair-fairan dilihat dari closingnya udah breakout. Nah, dia udah membuat higher high terus ya. Seperti itu. Cukup menarik, harga Antam pun juga udah naik lumayan juga. Dari kemarin 2.200-an, sekarang udah 2.500 ya. Dan udah deket sama target dan juga resistennya. Ini bahkan udah kemarin high-nya sampai 2670.
hampir kena 2690. Jadi untuk target falling wedge-nya sudah hit, tapi dia belum berhasil breakout seperti itu. Untuk nikelnya masih bagus kok, masih membuat higher high terus, higher high, lower high, higher high, lower high. Nanti kita lihat aja. Kalau misalkan dia bikin ada candle besar impulsif, itu biasanya baru menarik. Nanti harganya baru pada bergerak seperti itu. Dari komoditasnya masih bagus, dari teknikalnya juga masih lumayan oke. Dia kemarin naik volumenya lumayan, terus juga waktu turun volumenya lumayan kecil seperti itu. Dan dia koreksi karena kena resisten di sini. Area 2700-an ini kan ada resisten. Jadi kalau misalkan kemarin dia langsung breakout, bikin double bottom, itu bakal cakep sekali. Tapi ternyata belum dikasih breakout ya. Jadi mungkin bisa koreksi dulu untuk ke depan, karena IHSG juga koreksi. Tapi kalau IHSG menguat, Antamnya pun bisa menguat lagi juga seperti itu. Yang penting untuk Antam ini target 2700. Kalau misalkan dia bisa breakout, baru saya rasa bakalan cakep sekali. Cuma ini 2700 juga sebuah resisten yang cukup kuat ya. Sebelumnya di sini support sampai ke gap. Terus di sini jadi resisten, di sini jadi resisten lagi. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, kalau mau masuk lebih baik di sini sekitar 2500-an ini. 2450 sampai 2500 itu ada support cukup kuat. Dengan target kalau breakout 2700. Atau kalau teman-teman mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout 2700, lalu targetnya kalau menurut saya ke 3000. Seperti itu. Tuh, hari ini netral juga, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau kita lihat memang ke belakang nih si Antam diakumulasi terus ya. Tuh, ini volumenya juga lebih banyak hijaunya. Karena memang ya harga nikelnya udah bagus kok. Waktu konsolidasi ada yang nampungin seperti itu. Lanjut kita ke Inco. Inco juga sama. Hari ini ada koreksi ya. Setelah dia menguat terus sampai kena deket resisten juga sampai sini 5400 ya. Kalau dia kan 5600 resisten ya. Sampai 5400 lalu koreksi 2 hari. Kemarin sama sekarang. Naiknya pun juga lumayan dari 4200 ini. Dari waktu kemarin dia bottoming ya. Belum dikasih langsung breakout double bottom ternyata. Masih ada koreksinya dulu. Seperti itu. Untuk support terdekat di 5000 itu ada support psikologis ya. Untuk si Inco ini, kalau misalkan dia ke 5000 bisa menarik sekali untuk dibeli. Tapi kalau kita lihat 5000 ini kurang di-respect sama Inco waktu di sini. Waktu di sini sih dia cukup respect ya sama 5000. Tapi waktu yang di sebelah sini kayak ya langsung lewat aja gitu. Padahal ada resisten cukup kuat 5000 itu. Seperti itu. Tapi bisa dibuat patokan buat support psikologis dulu lah untuk sekarang ini. Kalau mau buy bisa deket-deket 5000. Tapi kalau 5000 jebol, support selanjutnya dari sekitar 4850. Seperti itu. Untuk target, jelas breakout sini double bottomnya dia neckline 5600. Lalu setelah itu targetnya bisa nutup gap ke sini. Sekitar 6300. Itu bakal menarik kalau Inco bisa sampai sana. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek ICBP. Oh sorry, belum kita lihat ini dalamnya ya. Untuk Inco ini kelihatan diakumulasi terus akhir-akhir ini, bahkan hari ini juga ada big akumulasi. Pada volumenya bagus, pada movementnya pun juga bagus. Ini ada tanda-tanda bagus sih biasanya yang kayak gini nih. Ya semoga aja nikelnya tetap terus bagus, terus harga saham-saham nikel juga pada bagus semua. Seperti itu. Lanjut kita ke ICBP. ICBP masih terus naik ya, masih kuat naik dia, volumenya pun juga semakin naik, semakin tinggi, semakin besar juga volumenya, seperti itu. Dia sekarang ada di 8950 ya, itu ada dekat resisten psikologis 9000, dan lanjut resisten selanjutnya ada di sekitar 9275. Sebenarnya ICBP bagus kalau dia udah breakout 9275, kalau dia masuk ke garis ini ya 9300-an ini itu bagus. Karena dia bakal kembali konsol di 9300 sampai 10500 lagi. Seperti itu. Cuman untuk sekarang udah cukup dekat sama resisten di 9300 ya. Nanti bisa lihat-lihat dulu aja ketika di 9300 apakah dia berhasil breakout atau tidak, seperti itu. Untuk support terdekat ada sekitar sini 8700, ini ada support ini. Untuk resistennya 9300 tadi. Tentu ICBP.
Terus kita juga lihat di akumulasi terus ICBP ini akhir-akhir ini ya, hampir 2 mingguan dari 22 Juni sampai hari ini diakumulasi terus, jumlahnya juga besar-besar ini. Hari ini juga besar, kayak mau pada comeback ini saham-saham consumer goods ini. Kita lihat aja apakah bisa comeback cukup besar, karena sebelumnya kan pada koreksi dalam juga saham-saham consumer goods ini. Kita lihat aja yang besok gimana, seperti itu. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah. Kita coba cek Excel yang turun lumayan, hampir ARB ya, hampir 6,51%. Excel turun banyak sampai ke 2400 dengan volume yang cukup besar karena dia di atas rata-rata. Memang udah dari lama ya dia arahnya ke bawah ini. Setelah divergen, harga naik tapi indikator turun, lalu dia koreksi dan nggak kuat bertahan di tren ini, jebol, terus ini retest, terus hari ini turun lumayan dalam 6,51%, cukup besar turunnya ya. Volumenya juga lumayan juga, disertai dengan distribusi yang cukup besar. Ada small, normal, sama big. 1 broker teratasnya small, 3 broker teratasnya normal, 5 broker teratasnya big distribution. Tapi kalau dibandingkan sama akumulasinya masih belum sebanding sebenarnya untuk si Excel ini. Dia bahkan sampai jebol EMA 50 sekaligus ya. EMA 20 sama EMA 50 dia jebol sekalian di penurunan hari ini. Seperti itu. Dan untuk support terdekat Excel-nya ada di sekitar sini 2400 ya. 2400 ini ada support. Kita lihat apakah besok dia bisa bertahan di 2400. Sebenarnya juga cukup menarik kalau dibuat area B ya, 2400. Sebelumnya di sini juga support ini 2400 ini. Tuh, cukup menarik sih kalau misalkan bisa dia di 2400. Bisa aja dia turun untuk naik lebih tinggi karena sebelumnya udah sampai area overbought. Seperti itu. Supportnya 2400, untuk resisten berarti ada di sekitar sini ya. Tim pertama ini 2460. Kalau misalkan bisa breakout, lanjut resisten di sekitar sini 2530-an. Itu untuk XL. Seperti itu. Lanjut kita coba cek. Ini memang satu yang wajar, saham-saham baru pada melemah, makanya XL juga turun ya. Kita coba cek Breeze. Yang hari ini melemah juga, tidak ada akumulasi maupun distribusi untuk si Breeze ini, dan dia dia koreksi 2,97%, hampir 3% ya, setelah kemarin kena resistennya ini di 2470. Nah, ini satu yang wajar juga, ternyata memang kemarin saham-saham pada kena resisten, jadi akhirnya pada koreksi karena belum berhasil breakout. ISG juga nggak berhasil breakout ya, jadi akhirnya koreksi dan ya udah pada menuju ke supportnya lagi. Untuk Breeze ini supportnya di 2200, itu support 1 ya, 2200, tapi kalau jebol bisa ke 2100 lagi. Seperti itu. Kalau mau beli lebih baik saran saya sih di 2200-an. Dilihat dari koreksinya juga cukup bagus kok, volumenya tidak terlalu besar. Tuh. Ini suatu yang wajar kena resisten. Jadi ini malah cukup menarik untuk Breeze ini karena volume koreksinya kecil sekali ya. Kalau misalkan dia ke 2200 harusnya bisa menarik sih untuk dibeli kalau teman-teman pengen masuk. Tapi amannya jangan sekali beli ya. Bisa budgetin 2200 sama 2100. Habis itu baru pasang stop loss. Seperti itu. Untuk akumulasi maupun distribusi pun hari ini juga nggak ada small distribution ya. Cenderung netral untuk hari ini. Seperti itu. Yang penting jaga resiko aja, jangan beli di pucuk ya. Untuk resistennya sini 2470, kalau breakout sebenarnya baru menarik ini. Untuk Breeze ini kalau berhasil breakout. Seperti itu. Lanjut kita cek yang hijau-hijau, kita coba ngecek DMMX terakhir ya. Yang masih terus strong ke atas terus DMMX ini. Tapi dia ini sehat ya, naiknya tuh kemiringannya bagus. Nggak kayak yang kayak gini, tapi agak miring 45 derajat gitu. Jadi ya naiknya bagus. Tuh. Ikutin tren ya. Cuman kalau kita lihat si TF ini udah mulai jualan. Ini kan bandarnya yang karena kayak saya ingat sekali dia dulu yang akumulasi waktu harganya masih 250-an. Saya pernah beli di sana soalnya. Jadi masih ingat waktu itu dia baru diakumulasi sama TF itu. TF beli terus dan sekarang TF udah mulai jualan ya. Ya mungkin dia mulai take profit, satu yang wajar sih. Seperti itu.
Jadi teman-teman hati-hati, mungkin ini adalah fase markup sambil distribusi. Karena kalau misalkan markupnya nggak distribusinya nggak sambil markup, ya bisa-bisa harganya ambrol ke bawah, nggak ada yang beli lagi, bandarnya malah nyangkut harga pucuk seperti itu. Jadi memang kalau bandar mau keluar juga harus dinaikin dulu biar retail yang pada tertarik, terus bandarnya mulai cicil-cicil. Yang pasti batasi resiko aja, karena memang udah naik tinggi banget juga, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa naik lebih tinggi ya, tapi ya resiko sudah semakin tinggi karena udah tinggi sekali. Seperti itu. Bisa gunakan 2000 sebagai support psikologis, tapi kalau jebol ya support selanjutnya di sini sekitar 1950 ini. Seperti itu. Yang penting kalau teman-teman punya barang, trailing stopnya jangan lupa. Tapi kalau belum punya barang, ya stop lossnya harus ketat banget sih kalau mau masuk ya. Masuk aja di 2000, terus misalkan pasang stop loss 3%, ya itu benar-benar harus disiplin. Kalau kena ya harus keluar seperti itu. Tuh, karena memang udah naik tinggi sekali. Tapi saya juga nggak tahu juga ini masih mau dibawa kemana. Yang pasti kalau dilihat dari tren, ya dia masih uptrend dan belum patah trennya, masih bagus sebenarnya. Seperti itu. Kalau dia divergent juga nggak tahu nih swing terakhirnya apakah dia bisa membreakout sini. Karena kalau misalkan dia bisa breakout sini ya berarti nggak jadi divergent. Tapi kalau nggak bisa breakout buat high di sini, ya artinya dia bakal bikin divergent dan ada tanda-tanda koreksi seperti itu. Cuman memang ini udah terlalu tinggi sekali naiknya ya. Dan mungkin bentar lagi bisa koreksi-koreksi dulu. Gak tahu juga tapi ya, suka-suka bandar ya memang. Kita lihat aja, yang penting yang punya barang batasi resiko seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Mohon maaf kalau misalkan agak aneh ya, karena saya juga masih agak belum fit. Yang pasti kalau ada kurang saya mohon maaf. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.